Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang sudah memberikan limpahan rizki kepada kita semua, khususnya adalah rizki umur, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bulan suci Ramadan yang paling dinanti dan dirindukan oleh semua umat Islam yang ada di dunia. Begitupun yang ada di Indonesia. Keberkahan yang ada di bulan suci tersebut menjadikan umat Islam merasakan nikmatnya menjalankan ibadah. Ibadah puasa yang dijalankan di bulan suci Ramadan, momen-momen yang paling nikmat ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah momen berbuka puasa. Khususnya umumnya bagi kita semua orang Islam yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Menyegerakan berbuka puasa di bulan suci Ramadan selain karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, juga sangat dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen berbuka puasa merupakan yang paling dinanti-nanti umat Islam setelah selama belasan jam menahan diri dari semua godaan, terutama makan dan minum, sejak subuh dan sampai maghrib. Karena itu begitu azan berkumandang dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Adapun keutamaan dalam melaksanakan berbuka puasa, ada beberapa keutamaan. Yang pertama adalah dicintai Allah. Kaitu orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berada dalam kebaikan, seperti diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwa orang-orang yang masih tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Yang ketiga adalah sunnah Nabi, yaitu menyegerakan berbuka, yakni mengikuti sunnah Rasulullah SAW meskipun hanya dengan seteguk air. Pemirsa Alimar TV yang budiman, apa saja sunnah-sunnah berbuka puasa? Beberapa amalan sunnah yang dianjurkan kepada umat Islam saat melakukan berbuka puasa di bulan suci Ramadan sebagai penambah pahala. Tentunya amalan sunnah dapat dikerjakan sebagai atau sesuai anjuran dan juga bermanfaat bagi orang-orang yang mengerjakan amalan sunnah ini. Ada beberapa amalan sunnah yang bisa dikerjakan ketika berbuka berpuasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Dapat dilakukan ketika azan maghrib berkumandang, maka seseorang muslim yang sedang berpuasa dapat segera berbuka puasa. Ini bermanfaat bagi tubuh karena kita seharian dari subuh sampai maghrib tubuh dalam keadaan berpuasa dan kekurangan cairan, maka disegerakan untuk berbuka puasa. Yang kedua adalah berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang manis. Kurma basah adalah menu berbuka puasa yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW menyantap kurma basah atau rutob saat beliau sebelum menunaikan ibadah sholat maghrib. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau akan berbuka puasa dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak ada kurma basah ataupun kurma kering, beliau akan membatalkan puasanya dengan seteguk air. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud. Dan yang paling utama ketika berbuka puasa, jangan lupa adalah membaca basmalah dan berdoa buka puasa, yang insya Allah semua umat muslim, umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa pasti hafal bagaimana niat berbuka puasa. Sunnah yang keempat adalah segera melaksanakan sholat maghrib. Sunnah berbuka yang dilakukan Rasulullah SAW salah satunya adalah setelah makan kurma dan beberapa teguk air, Rasulullah langsung mendirikan sholat berjamaah.
Hal ini dilakukan karena waktu maghrib dan isya jedanya sangat terbatas, jadi tidak panjang, serta secara itu juga untuk menghindari mencegah yang namanya terlalu kenyang. Karena biasanya orang berpuasa ketika siang hari menjelang berbuka puasa, beragam makanan dan minuman akan tersedia ketika berbuka puasa. Untuk itu diusahakan segera melaksanakan sholat maghrib untuk menghindari kekenyangan dan terlalu banyak makan atau minuman. Yang kelima adalah tidak berkelebihan saat berbuka puasa. Artinya puasa itu mengendalikan hawa nafsu dan hasrat, termasuk dalam urusan menyantap makanan dan minuman. Oleh karena itu, menyantap makanan yang berlebihan sampai kenyang justru akan mengurangi pahala atau keutamaan puasa itu tersebut. Makan dan minum yang berlebihan saat berbuka puasa juga tidak baik bagi tubuh, apalagi terutama untuk lambung dan pencernaan. Bisa jadi ketika kita kekenyangan menyantap makanan dan minuman yang berlebihan, kita menjadi malas ketika berdiri akan melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, apalagi melaksanakan sholat taraweh yang beberapa rakaat kita kerjakan. Yang keenam adalah sunnahnya adalah sedekah kepada orang yang sedang berpuasa. Umat muslim yang diberikan limpahan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memanfaatkan momen berbuka puasa itu sebagai ladang pahala dengan cara memberikan takjil. Subhanallah, orang Indonesia atau masyarakat Indonesia sudah paham akan pahala bersedekah memberikan takjil. Biasanya kita lihat ketika menjelang sore hari berbuka puasa, ada majlis taklim ibu-ibu ataupun anak-anak muda, bahkan ada keluarga yang menggunakan mobilnya memberikan takjil di pinggir-pinggir jalan, membantu bagi orang yang pulang bekerja atau orang yang tidak sempat berbuka puasa di rumahnya atau dengan berkumpul dengan keluarganya. Maka pemberian takjil ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang emang dalam perjalanan. Pahala bersedekah dalam memberikan makanan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa sangatlah besar dan akan dilipat ganjarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah tersebut di atas. Mudah-mudahan pahala kita mengalir ketika kita melaksanakan puasa dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Al Imarah yang berbahagia, demikian pembahasan mengenai amalan sunnah saat berbuka puasa. Amalan-amalan tersebut bisa dijalankan tentunya dan akan menambah keberkahan dan pahala di bulan suci Ramadan, dan kita juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat kajian hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi